والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sedang salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada sore hari atau malam hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Ta'ala di dalam majlis dari Majalisul Ilm. InsyaAllah kita akan bersama-sama di malam hari ini melanjutkan kajian kita di dalam Kitabus Shalah dari kitab Zadul Mustaqni'. Pada majlis yang lalu, jamaah yang dimuliakan Allah, kita berhenti dalam pembahasan niat. Dan niat sebagaimana sudah kita singgung, tempatnya di dalam hati. Adapun talaffuz, melafazkan niat, ini adalah perkara yang baru dalam agama, yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa khairul hadyi hadyi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan pembahasan terkait dengan permasalahan niat. Beliau mengatakan fa in qata'aha fi athna'is salati au taraddada batalat. Seandainya seseorang itu ketika sedang salat qata'aha, dia memutus niat. Dia sedang salat lalu dia putus niatnya di tengah salat. Au taraddada, atau dia ragu, saya berhenti atau tidak. Kata beliau di sini batalat, maka salatnya itu batal. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, di sini ada dua keadaan. Keadaan pertama, orang yang dia memotong niatnya. Niatnya dia berhentikan ketika dia sedang salat. Dan keadaan kedua adalah orang yang ragu di dalam niatnya ketika sedang salat. Contoh kasusnya, seorang yang dia sedang melakukan salat, ya, anggap saja salat sunnah. Untuk contoh yang lebih konkret, dia sedang melakukan salat sunnah ba'diyah maghrib. Rupanya setelah maghrib itu dia ada janjian untuk menjemput istrinya di perempatan, di mana gitu. Dia sedang asyik salat. Lalu hadirin yang dimuliakan Allah, dia putus niatnya itu. Dia putus niatnya dan dia keluar dari salat. Hadirin yang dimuliakan Allah, kondisi seperti ini adalah kondisi yang membatalkan salat dengan jelas. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung dengan niat. Atau contoh lain, misalnya jamaah yang saya muliakan, dia teringat sesuatu, dia batalkan salatnya. Dia niatnya dia putus. Maka dengan niatnya putus untuk salat, otomatis ibadah salat itu juga putus. Semoga ini bisa dipahami. Keadaan yang kedua adalah taraddad. Seorang yang dia ragu. Contoh kasusnya, misalnya dia sedang salat sunnah, lalu ada orang yang mengetuk pintunya. Ada orang yang dia menelpon. Wah, ini kelihatannya orang yang tadi mau beli mobil saya. Batal enggak? Dia ragu dalam kondisi seperti ini. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, sahib Zadul Mustaqni' berpendapat itu juga batal. Walaupun pendapat yang sahih dalam hal ini adalah tidak batal. Karena keraguan-raguan itu
tidak bisa mengalahkan keyakinan. Al-yakinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihapus dengan keraguan-raguan. Selama dia ragu-ragu, maka tidak bisa menghapus keyakinan dia dengan keyakinan yang pasti dalam menjalankan ibadah salat. Kecuali kalau benar-benar dia itu putus dia niatnya. Maka dalam hal ini salatnya itu tidak sah dan dia wajib mengulangi dari pertama. Keadaan yang ketiga yang tidak disebut oleh beliau di sini adalah al-azmu. Dia berazam untuk melakukan sesuatu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, al-azmu, seorang berazam untuk melakukan sesuatu yang membatalkan salat. Contoh misalnya ada orang yang dia sedang salat, sebelum dia salat dia meniatkan begini di dalam hatinya ya. Saya akan salat. Tapi salat sunnah nih ya. Tapi kalau si fulan itu nelpon, saya akan batal. Saya akan batal salatnya. Baik, ketika dia sedang salat betul si fulan itu nelpon. Tapi dia nggak jadi ngangkat teleponnya. Dia berazam, dia ingin mengangkat teleponnya, tapi tidak jadi. Apakah kondisi seperti ini membatalkan salat dia? Yang benar adalah tidak membatalkan salat dia. Seorang yang berkeinginan sesuatu, selama bukan bagian dari niat, beda ya antara azam dengan niat. Beda antara azam dengan niat. Azam adalah keadaan seorang yang menginginkan sesuatu di bawah niat. Kalau dia meniatkan, berubah niatnya, batal. Tapi kalau sebatas azam, dia berazam sesuatu, maka dalam hal ini dia tidak batal. Kita ingat kisah Rasulullah SAW ingin buka puasa. Lalu beliau mendatangi rumah istri-istri Nabi, rupanya di rumah mereka tidak ada makanan. Lalu Nabi mengatakan, "Idzan asum." Kalau begitu saya akan melanjutkan puasa. Nabi sudah niat buka, bukan sudah niat ya, maksudnya sudah berkeinginan untuk berbuka. Rupanya tidak ada makanan. Lalu Nabi melanjutkan puasanya. Ini adalah azam, bukan bagian dari niat. Maka oleh karena itu, seorang yang dia berazam untuk berhenti salat, tetapi tidak dia jadikan berhenti salat itu, maka salatnya itu tetap sah. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, permasalahan yang lain adalah syak fiha. Beliau mengatakan, wa idza syakka fiha ista'nafaha. Seandainya seorang itu ragu, ketika dia sedang sholat, dia ragu, ya, apakah dia meniatkan untuk batal ataukah tidak niat batal? Dia takbiratul ihram itu sudah niat sholat maghrib. Pas dia lagi baca Al-Fatihah, rakaat yang kedua dia berpikir, saya ini niat batal atau tidak? Niat batal atau tidak? Niat batal atau tidak? Dia ragu, apakah dia niat batal atau tidak? Dalam hal ini jamaah yang dimuliakan Allah, keadaan seperti itu tidak membatalkan sholatnya. Karena secara asal adalah tidak ada niat yang berubah sejak dia takbiratul ihram. Dan dalam hal ini jamaah yang dimuliakan Allah, yang perlu diwaspadai seseorang adalah kathratul wasawis. Orang yang dia suka diganggu oleh setan dengan waswas. Jangan-jangan tidak sah wudunya. Jangan-jangan tidak sah mandi junubnya. Jangan-jangan tidak sah takbiratul ihram, payah diulang lagi. Jangan-jangan nggak sah rukuknya. Jangan-jangan Fatihahnya belum sempurna. Jangan-jangan dan jangan-jangan. Nah, keadaan seperti ini jamaah yang dimuliakan Allah adalah keadaan yang wajib dihindari oleh para ulama. Kata para ulama mengatakan ini adalah perkara yang wajib untuk dihindari. Was-was sesuatu yang wajib kita hindari dan wajib untuk kita tolak. Bagaimanapun keadaan was-was itu. Bagaimana keadaan was-was itu? Terlebih orang yang sedang diuji oleh Allah dengan penyakit was-was. Kalau orang normal aman. Orang normal aman. Dia terasa buang angin, ya memang dia buang angin, batal dia wudu, salat lagi. Atau dia misalnya terasa keluar sesuatu dari kemaluannya, ya dia sadar keluar sesuatu, dia batal.
Ini orang normal, jelas. Yang jadi masalah kalau ada syukuk, ya. Kalau ada syukuk, keraguan-keraguan, was-was, maka dalam hal ini yang dipakai adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Tidak boleh seorang keluar dari salatnya sampai dia benar-benar mendengar suara kentut ataukah dia mencium bau kentut. Yasma'a sautan aw yajida rihan. Kalau perasaan keluar tetapi suara tidak ada, bau juga tidak tercium, maka dia tetap salat. Ini bagi siapa para jamaah? Orang yang terkena penyakit was-was. Adapun bagi orang yang normal, ya tidak pakai kaidah itu. Kalau dia kerasa keluar, ya batal. Walaupun nggak bunyi, walaupun nggak bau. Karena kalau orang normal pakai kaidah itu, repot. Dia sudah tahu keluar, belum ada bau, lanjut terus sholatnya. Nah, orang seperti ini sampai dia salam, sampai besok pun nggak bakal bau. Ya, kebetulan dia orang yang kalau kentut baunya sopan sedikit. Nah, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, itu kondisi yang perlu kita pahami. Kemudian beliau mengatakan di sini, wa in qalaba munfaridun fardhahu nafla fi waqtihi al-muttasa' jaza. Seandainya seorang merubah niat, dia niatnya salat wajib, lalu dia rubah niatnya menjadi salat sunnah di waktunya yang masih longgar, maka itu boleh. Baik, beliau akan memulai kepada pembahasan intiqal min niyah ila niyah. Perpindahan dari satu niat kepada niat yang lain. Beliau, hadirin yang dimuliakan Allah, mengambil satu contoh kasus. Dan nanti akan kita sebutkan banyak sekali model-model perpindahan niat dari salat ini ke salat itu. Yang beliau sebutkan di sini adalah seorang merubah niat salat wajib menjadi salat sunnah di waktu yang longgar. Contohnya begini jamaah yang dimuliakan Allah. Seorang yang dia sholat zuhur. Seorang yang dia sholat zuhur sendirian. Ya mungkin dia musafir atau mungkin dia terlambat. Ala kulin dia sholat sendirian. Ketika dia sedang sholat sholat zuhur itu, dia robah niatnya, niat sholat wajib. Ya, sholat wajib tersebut, sholat zuhur kepada sholat sunnah. Wah, saya belum belum qobliyah zuhur. Lalu dia robah sholat wajib itu menjadi sholat qobliyah zuhur. Ini contoh kasus. Nah, menurut penjelasan beliau, kalau waktu zuhurnya masih ada, itu boleh. Tetapi kalau waktu zuhurnya itu tidak tersisa kecuali 2 atau 3 atau 4 rakaat saja, maka tidak boleh seorang memindah niat wajib sholat zuhur kepada sholat sunnah. Apa saja dari bentuk-bentuk sholat sunnah. Baik, ini yang disebutkan oleh beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang beliau sebutkan ini adalah contoh kasus bagi orang yang sholat sendirian. Bagi orang yang dia sholat sendirian. Dan memang dibolehkan seorang merubah niat sholat wajib menjadi sholat sunnah selama masih ada waktu jeda untuk dia melakukan sholat zuhur lagi. Boleh, hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Mungkin dia buru-buru, rupanya waktunya masih lama, lalu dia jadikan itu sebagai sholat qobliyah zuhur. Habis itu dia bangun lagi sholat zuhur yang aslinya. Itu boleh. Yang sering terjadi adalah dalam rakaat qabliyah subuh. Ya, kita pikir sudah mau qomat. Apalagi tidak ada jam di masjid. Kalau ada jam enak. Sehingga akhirnya seorang dia melakukan sholat apa yang ingin dia sholat. Ataukah dia misalnya sendirian ya. Jadi kita bercerita sendirian. Dia melihat, oh saya sholat subuh aja langsung. Dia sholat subuh. Rupanya Pak Imam belum sampai ke situ.
orang yang menjadi imam di masjid itu belum sampai. Kok dia datang? Berarti belum qomat ini. Dia pikir sudah bubar jamaahnya. Lalu dia merubah niat salat subuh yang sedang dia lakukan menjadi qabliyah subuh. Maka dalam hal ini apa yang beliau sebutkan di sini adalah boleh. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, berarti dia berpindah dari salat wajib kepada salat sunnah. Dia berpindah dari salat wajib kepada salat sunnah. Disebabkan keinginan dia untuk melakukan salat sunnah. Dan ini hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal boleh. Ini boleh. Bahkan Syekh Ibn Utsaimin mengatakan, kadang itu dianjurkan. Kadang itu dianjurkan. Seperti misalnya ada seorang yang dia salat wajib sendirian. Kemudian dia sedang salat, datang jamaah, rupanya belum qomat seperti dalam kasus tadi. Berarti kalau dia sholat sendirian, dia terusin sholat wajib, dia tidak sholat bersama jamaah ya. Dia selesai dalam keadaan orang belum sholat. Yang kedua, dia juga ketinggalan sholat qabliyah. Sholat qabliyah misalnya. Nah, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, yang dia lakukan adalah dia robah menjadi sholat sunnah, kemudian dia berdiri kembali, lalu dia sholat bersama dengan para jamaah, bersama dengan imam, dan dia mendapatkan pahala yang lebih seandainya dia sholat sendirian. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kemudian beliau mengatakan, wa in intaqala bi niyatin min fardhin ila fardhin batala. Beda halnya kalau seorang meniatkan perpindahan dari sholat wajib kepada sholat wajib yang lain. Ini yang batil. Ini yang disebutkan oleh beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perpindahan niat dari ibadah yang wajib ya kepada ibadah yang wajib lain, apakah salat atau selain salat, secara asal, hadirin yang dimuliakan Allah, secara asal itu tidak boleh. Terlebih seandainya dia itu sengaja memutus sholat yang sedang dia lakukan untuk meninggalkan sholat itu. Untuk meninggalkan sholat itu. Dia tidak ingin melanjutkan sholat itu karena dia ingin meninggalkan sholat itu. Baik, ini disebutkan oleh para ulama perkara yang haram. Karena Allah Ta'ala mengatakan, وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ. Jangan kalian itu membatalkan amalan-amalan kalian. Yang dimaksud dengan amalan di sini adalah salat kalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang yang dia itu melakukan sebuah ibadah wajib, dia selesaikan. Dia selesaikan ibadah wajib tersebut. Seandainya dia terlupakan untuk melakukan ibadah salat yang lain, dia lakukan setelah dia menyelesaikan salat tersebut. Dia lakukan setelah dia menyelesaikan salat tersebut. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama mereka membuat pengecualian. Seandainya perkara yang wajib adalah perkara yang wajib yang ghair muayyan, perkara wajib yang bukan muayyan, perkara wajib yang mutlak, ya, perkara wajib yang mutlak. Contohnya misalnya dia bernazar untuk salat 2 rakaat, itu wajib. Tetapi ghair muayyan, bukan ketentuannya ini di jam ini sekian, tidak. Yang penting dia sholat 2 rakaat untuk membayar nazar dia. Lalu jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dia pindah apa yang dia lakukan dari sholat wajib yang mutlak, yang tidak terikat dengan waktu tertentu, hanya wajib karena nazar. Dia pindah menjadi amalan wajib yang lain atau amalan sunat yang lain, maka para ulama mereka mengatakan ini sesuatu yang dibolehkan. Ala kullin, jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, pernah kita singgung dalam majelis beberapa waktu yang lalu di dalam pembahasan al-imamah, bagaimana seorang dia merubah niat, apakah dari ibadah yang wajib menjadi ibadah yang sunnah, atau ibadah yang sunnah menjadi ibadah sunnah yang lain, ataukah ibadah wajib menjadi ibadah wajib yang lain. Ala kullin, pembahasan dalam hal ini adalah seorang dianjurkan untuk tetap
kembali kepada apa yang dia niatkan di awal. Seandainya dia ingin berpindah niat, dia melihat apakah ibadah yang akan dia pindahkan niat tersebut adalah ibadah yang memiliki waktu yang luang ataukah memiliki waktu yang sempit, seperti yang beliau sebutkan di atas. Apakah yang akan dia pindahkan ibadah yang wajib kepada ibadah yang wajib lain, ataukah dari ibadah yang wajib kepada ibadah yang sunnah? Ini memiliki hukum-hukum yang berbeda. Tetapi ketika seorang dia berusaha menyelesaikan ibadahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan, maka itu yang lebih utama. Jangan bermudah-mudah untuk berpindah di dalam melakukan ibadah salat tersebut, karena ini kadang akan membawa kita kepada syukuk, keraguan-keraguan, dan perincian-perincian dalam hal ini cukup panjang disebutkan oleh para ulama. Baik. Kemudian beliau mengatakan di sini, wa yajibu niyatul imamati wal i'timam. Ini adalah tambahan niat seorang yang akan melakukan salat. Dia wajib untuk meniatkan apakah dia menjadi seorang imam ataukah dia itu menjadi seorang makmum. Walaupun ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang zaid, sesuatu yang sifatnya tambahan, tetapi ini perlu untuk dia niatkan. Pada majelis yang lalu kita sudah sebutkan bahwa niat kita di dalam melakukan salat tidak perlu kita rinci. Tidak perlu kita rinci apakah dia itu salat adaan ataukah dia itu salat qadaan. Apakah dia itu salat wajib ataukah dia salat sunnah. Kenapa demikian? Karena ini sesuatu yang ma'ruf. Sesuatu yang ma'ruf. Beda dengan seorang menjadi imam atau seorang menjadi makmum. Ini berbeda. Kadang kita niatnya dari rumah ingin melakukan salat maghrib sebagai makmum. Tiba-tiba sampai masjid tidak ada yang menjadi imam. Akhirnya kita didorong-dorong untuk maju menjadi imam. Maka dalam hal ini perlu seorang itu menambah, ya. Seorang itu menambah apa yang akan dia niatkan di dalam hatinya, tentunya ya. Di dalam hatinya, apakah dia menjadi seorang imam ataukah dia menjadi seorang makmum. Ini tentunya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang harus ada pada jiwa kita, hati kita ketika kita akan takbiratul ihram. Para ulama sendiri jamaah yang dimuliakan Allah taala, dalam hal ini ada sudut pandang yang berbeda. Untuk lebih mudahnya, ada beberapa bentuk kasus yang terjadi membantu kita memahami masalah ini. Bentuk yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di sini, seorang mendobel dalam meniatkan imam dan makmum. Dia imam, dia juga makmum. Dia makmum, dia juga imam. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, salatnya tidak sah. Kenapa? Karena amalan imam beda dengan amalan makmum. Dan amalan makmum itu tidak sama dengan amalan imam. Pilih salah satu. Keadaan yang kedua, dia meniatkan masing-masing dari imam dan makmum. Maksudnya bagaimana? Dia imam bagi orang lain, tetapi dia makmum dari orang lain. Jadi dia imam untuk orang lain, tetapi dia juga sebagai makmum bagi orang lain. Nah, seandainya ini terjadi, ini juga tidak dibenarkan. Karena tidak mungkin bersatu antara niat imam dan niat makmum. Kalau yang pertama tadi, saya imam, saya makmum, titik. Kalau yang kedua enggak, saya imam untuk orang lain, tapi saya juga makmum dari imam itu. Begitu. Maka ini tidak dibenarkan para jamaah. Bersatu dalam satu ibadah. Beda halnya kalau nanti ya. Pembahasan yang ketiga, itu dia meniatkan ketika dia akan melakukan salat, dia sebagai makmum. Dia sebagai makmum. Dia tidak meniatkan bagi orang lain sebagai imam. Lalu ketika dia itu menyelesaikan salatnya bersama imam, kemudian dia masbuk, lalu dia itu merubah
menjadi niatnya imam gara-gara ada yang menepuk pundaknya, maka dalam hal ini sesuatu yang dibolehkan. Ini berarti masuk dalam hukum perpindahan niat dari munfarid atau dari makmum menjadi imam. Dan ini dibolehkan oleh para ulama karena tidak bersatu dalam satu keadaan. Yang dilarang adalah seorang menggabung, dia imam, dia juga makmum. Apakah bagi orang lain ataukah untuk orang lain? Ya, sebagai imam untuk orang lain, sebagai makmum dari orang lain. Ini semuanya tidak boleh. Baik. Begitu juga jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Seandainya ada dua orang yang dia sholat, tetapi tidak ada dua orang itu yang meniatkan dirinya sebagai imam, tapi keduanya sholat jamaah. Keduanya sholat jamaah. Orang yang di sebelah kiri, dia niat sebagai makmum dari yang sebelah kanan. Orang yang sebelah kanan meniatkan sebagai makmum dari orang yang sebelah kiri. Ini juga tidak dibenarkan. Oleh karena itu, para ulama mengatakan, ketika seorang masbuk lalu ditepuk pundaknya, lalu dia langsung berdiri di samping kanan atau di belakang kita, maka dalam hal ini jangan kita tetap meniatkan sebagai makmum. Kita langsung merubah niat kita menjadi imam. Karena kalau kita sebagai makmum dan dia juga sebagai makmum, sholat dia tidak sah. Dia bukan sholat berjamaah. Siapa terus imamnya? Dia ikut gerakan kita juga tidak merasa diikuti. Demikian. Jadi robah langsung niatnya. Robah langsung niatnya menjadi seorang imam. Dan itu adalah perkara yang dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Sebuah kasus yang lain, seorang yang dia sholat, dia meniatkan sebagai imam, tetapi dia tidak meniatkan makmum. Bagaimana contohnya? Ada seorang yang dia sholat di samping orang yang sudah tua. Ya tentunya jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang sudah tua, dia kadang tidak connect. Dia tidak connect dengan kondisi sekitarnya. Tetapi orang yang datang ini kasihan. Dia sholat kelihatannya mencari imam. Ayo Pak tua, kita sholat bareng. Jadi ketika dia takbir, dia itu sebagai imam. Dia niatkan sebagai imam. Tetapi si orang tua ini nggak ngeh. Dia pikir ngajak sholat di satu baris. Sholatnya sendiri-sendiri. Dia ngikutin gerakan kita, tetapi dia tidak meniatkan sebagai makmum. Maka dalam hal ini jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, para ulama mengatakan dia mendapatkan pahala sholat berjamaah, dia mendapatkan pahala imamah, dan sholatnya itu tetap sah. Walaupun orang yang ada di samping kita itu, dia tidak serius dalam melakukan sholat berjamaah. Seperti misalnya kita sedang sholat berdua, lalu orang yang di sebelah kita batal. Orang yang di sebelah kita batal. Kita nggak tahu kalau mereka sudah bubar. Ada dua orang di belakang kita, atau istri kita di belakang kita. Kalau kita sholat dengan istri kita, bukan berdampingan ya, tapi istri kita di belakang. Tiba-tiba pas salam nggak ada lagi orang di belakang. Kemana ini jamaah semuanya? Rupanya ada yang bilang batal, ada ini dan lain sebagainya. Padahal kita niatnya sholat sebagai apa jamaah? Imam. Tapi kita nggak ada makmum. Maka dalam hal ini seorang dia mendapatkan pahala dengan sebab sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung dengan niat. Kasus yang lain jamaah disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Seorang dia bergabung dengan jamaah, tapi dia tidak meniatkan kalau dia itu sebagai makmum. Dia masuk masjid sedang sholat isya, dia ikut bergabung, tapi dia tidak meniatkan kalau dia itu sebagai makmum. Ikut aja sholat, tapi tidak ada niat kalau dia itu sebagai seorang yang makmum. Maka dalam hal ini jamaah yang dimuliakan Allah, sholatnya orang yang tidak meniatkan sebagai makmum, dia tidak mendapatkan pahala jamaah. Dia tidak mendapatkan pahala jamaah. Baik. Contohnya begini. Ada
seorang yang dia itu sholat di belakang imam. Tetapi imam itu dia tahu kalau dia tidak sah untuk dijadikan sebagai imam. Contohnya bagaimana jamaah? Contohnya misalnya imam tersebut adalah orang yang musyrik, orang yang dia tukang sihir, orang-orang yang kita yakin dia tidak sah atau tidak bisa menjadi imam. Tapi kita kalau keluar dari masjid dan tidak sholat bersama dia, malu misalnya. Akhirnya ya sudah dia gabung di situ. Tapi dia niatnya bukan sebagai makmum. Dia niatnya sholat sendirian, bukan sebagai makmum. Dia mengikuti gerakan imam yang ada. Kadang terjadi atau tidak kasus seperti itu? Ya, kadang terjadi dalam sebagian kondisi. Maka dalam hal ini jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dia tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Dan dia tetap sah sholatnya selama dia melengkapi syarat-syaratnya. Wallahu a'lam bishawab. Contoh yang lain jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau si imam itu batal, tetapi kita tahu kalau imam itu batal, tetapi dia malu untuk bubar. Si imam itu malu untuk dia, kadang ada orang yang seperti itu karena dia jahil dengan hukum salat, dia sudah batal, sudah kentut tapi dia masih salat terus. Kita tahu kalau dia sudah batal, maka dalam hal ini kita ikut gerakan dia tetapi tidak meniatkan berjamaah dengan dia. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kondisi seperti itu dia tidak mendapatkan pahala jamaah karena memang pada hakikatnya dia tidak sholat berjamaah. Namun sholat dia sah dan dianggap sebagai sholat sendirian. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini adalah gambaran seorang yang dia itu berpindah niat dari seorang imam menjadi seorang makmum dan juga kebalikannya. Kemudian beliau di sini mengatakan, wa in farada mu'tammun bila uzrin batalat. Seandainya ada seorang yang dia itu menjadi makmum, kemudian dia itu keluar dari jamaah, dia memutus niat sebagai seorang makmum tanpa dengan uzur syar'i, maka sholat dia itu batal. Ini kata beliau. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia itu menjadi makmum, lalu dia putus niat untuk menjadi makmum. Dia putus niatnya menjadi sholat sendirian. Nah, dalam hal ini beliau merinci, ada yang dengan uzur, ada yang tidak dengan uzur. Beliau menyebutkan di sini kalau tanpa dengan uzur maka batal. Nah, bagaimana kalau itu dengan uzur? Baik, contohnya begini, jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, seperti kejadian seorang sahabat dengan Mu'adz bin Jabal. Dia itu salat dengan Mu'adz bin Jabal, kemudian Mu'adz melamakan bacaannya. Sehingga dalam keadaan dia banyak keperluan ini, dia tidak sanggup. Lalu dia memutus niat menjadi makmum terhadap Mu'adz. Lalu dia menyelesaikan salatnya sendirian. Dia memiliki uzur. Apa uzurnya? Punya hajat. Seandainya dia tidak percepat salatnya sendirian, bisa jadi akan terkena madarat kepada keluarganya, kepada hartanya dan lain sebagainya. Dan ini membuat salatnya tidak khusyuk. Lalu dia niat, dia putus niat sebagai makmum terhadap imam tersebut, lalu dia menyelesaikan sendirian. Maka dalam hal ini jamaah yang dimuliakan Allah, salatnya tidak batal. Dan boleh kita untuk keluar dari jamaah dan kita putus niat kita sebagai seorang makmum, lalu kita salat sendirian. Ruku, sujud kita percepat, kemudian kita keluar dari jamaah tersebut. Itu perkara yang dibolehkan, seperti yang sudah kita sebutkan tadi dari kisah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Contoh yang lain jamaah yang saya muliakan yang bukan dikategorikan uzur. Misalnya ada seorang yang dia menjadi imam, dia kebetulan bacaannya sedang atau lebih dekat kepada cepat.
bacaannya pendek. Ya. Lalu tahu dia ini baca watini wa zaitun kan pendek, tetapi tetap dia itu keluar dari jamaah. Padahal dia bisa menunggu. Ini tidak ada uzur syar'i. Ketika dia tidak ada uzur syar'i, maka perbuatan yang dia lakukan adalah perbuatan yang keliru dan dia tidak boleh untuk melakukan perkara tersebut dan sholatnya itu tidak sah karena dia keluar dari dari niat menjadi seorang makmum tidak dengan uzur yang syar'i. Contoh yang lain yang ada uzurnya, dan ini banyak ya, seorang yang dia serasa untuk muntah ketika akan sholat. Kalau dia tidak keluarkan muntahan tersebut, dia tidak khusyuk sholatnya. Lalu dia keluar dari jamaah, keluar sono, lalu dia memuntahkan, lalu dia masuk kembali, lalu dia menyelesaikan sholat sendirian. Itu boleh. Itu boleh. Karena ini adalah uzur yang syar'i. Baik. Atau misalnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang yang dia menahan kencing ya ataukah kentut, kalau dia terus ikut dengan imam, mungkin dia tidak akan sanggup sampai salam sehingga dia keluar, dia batalkan niatnya menjadi makmum, kemudian dia itu menyelesaikan salat itu dengan cepat lalu masuk ke kamar mandi dan menyelesaikan hajatnya. Itu boleh. Atau contoh yang lain yang sering terjadi, kita itu meniatkan salat maghrib sedangkan imam meniatkan salat isya. Baik, kita niat salat maghrib, imam salat isya, boleh, tidak jadi masalah, sudah kita bahas dulu. Tetapi di rakaat ketiga kita otomatis harus meniatkan berhenti dari imam, begitu ya jamaah ya? Karena kita akan salam. Salat maghrib tidak 3 rakaat, salat isya 4 rakaat. Ketika kita berada di rakaat yang ketiga, imam berdiri untuk melanjutkan di rakaat yang keempat, kita niat berpisah dari imam. Sehingga kita tahiyat, tasyahud, kemudian kita salam. Itu juga boleh. Karena ini adalah uzur yang syar'i yang disebutkan oleh para ulama. Ala kullin, jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini uzur-uzur yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan selain beliau dari kalangan para ulama, bahwa ini membuat seorang boleh untuk keluar dari jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Kasus yang pernah terjadi, dan saya juga pernah melakukan hal tersebut dulu, terjadinya niat yang berbeda antara imam dan makmum. Imamnya itu dia sebagai seorang musafir, sedangkan makmumnya itu seorang mukim. Imamnya musafir, makmumnya itu mukim. Apa boleh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Seorang makmum dia itu ikut salam dengan imam, ataukah dia ketika imam itu salam dia memutus lalu dia melanjutkan sendirian? Karena memang pada dasarnya dia tidak masbuk, ya kan? Seorang yang dia mukim, imamnya musafir, sama-sama takbiratul ihram. Imam karena dia musafir, salatnya berapa rakaat? Salat zuhur 2 qashar. Sedangkan kita tidak masbuk, namun kita harus menambah 2 rakaat karena kita mukim. Otomatis kita itu akan memutus niat untuk jamaah dengan imam dari seorang makmum menjadi seorang yang sholat sendirian, bukan seorang masbuk. Beda antara orang sholat sendirian dan sholat masbuk. Baik, sholat masbuk dia sendirian, tetapi dia pada hakikatnya terikat dengan jamaah yang dia tertinggal beberapa rakaat dari jamaah tersebut. Kalau ini memang dia tidak masbuk, dia berdiri menambah karena dia sebagai seorang yang mukim. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti itu dia meniatkan memutus sholatnya, artinya dia memutus mengikuti imam dan dia lanjut menyelesaikan sholatnya karena dia adalah seorang yang mukim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Apa yang kalian kurang maka kalian selesaikan. Dan ini adalah perkara yang harus kita perhatikan ya. Ibnu Abbas mengatakan tilka sunnah, itu adalah sunnah. Kalau kita sholat di belakang orang yang musafir, kita jangan salam bersama dengan musafir itu, tetapi kita menyelesaikan, kita tambah 2 rakaat setelahnya. Baik, ini adalah permasalahan yang berkaitan dengan perpindahan niat dari
seorang imam atau seorang makmum, ataukah dia dari seorang yang salat wajib kemudian dia juga salat sunnah. Semoga sedikit pencerahan ini membantu pengetahuan kita ketika terjadi perbedaan-perbedaan dalam kasus-kasus yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri sekian. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.